Dan penalti mampu dihalau. Evan Avanza umumnya mampu menciptakan gol yang tentunya begitu luar biasa. Lepaskan tendangan Evan Avanza. Kita nantikan aksi dari Pratama Arhan. Masih ada kesempatan. Top Hayo. Ayo bangkit, waktu lagi. In a good way. For like, of course, everybody sees that players get, for example, sponsor deals and stuff like this, you know. And Bawa-bawa peran Shin Tae-yong, Nova Arianto ungkap kunci sukses melatih timnas Indonesia U17. Dulu, Coach Shin. Faktor yang bikin timnas Indonesia akan tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja? Jadi Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes buka-bukaan soal kekuatan terbesarnya. Pelatih Nova Arianto mengungkapkan peran Shin Tae-yong dalam kesuksesannya menjadi juru taktik dari Timnas Indonesia U17. Dalam siniar bersama Exco PSSI Arya Sinulinga, Nova Arianto menceritakan bagaimana Shin Tae-yong menularkan ilmu kepelatihan kepadanya. Nova Arianto baru saja mengantarkan timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan mengalahkan tim favorit juara Korea Selatan dalam laga fase grup Piala Asia U17. Gol tunggal di menit akhir dari Evandra Florasta membuat timnas Indonesia mengunci kemenangan pertama di Piala Asia U17 atas Korea Selatan. Kemenangan atas Korea Selatan memberikan jalan awal bagi timnas Indonesia untuk mengeklaim tiket pertama menuju Piala Dunia U17, November mendatang. Di sisi lain, pencapaian positif timnas Indonesia di Piala Asia U17 ini tidak terlepas dari perantangan dingin sang pelatih yaitu Nova Arianto. Selama melatih timnas Indonesia kelompok umur, prestasi yang digapai oleh Nova Arianto tidak main-main. Pertama, ia sukses bawa Garuda Muda finish ketiga Piala AFF U16 2024. Muncul anggapan bahwa keberhasilan ini dicapai Nova Arianto berkat peran dari mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Melalui siniar bersama Exco PSSI Arya Sinulinga pada Agustus 2024 lalu, Nova Arianto bercerita seberapa berpengaruhnya Shin Tae-yong dalam karir manajerialnya. Sekedar informasi, Nova Arianto merupakan asisten pelatih Shin Tae-yong yang setia mendampingi dalam 5 tahun terakhir di beberapa turnamen besar. Maka tidak heran apabila Shin Tae-yong kerap memberikan masukan kepada Nova Arianto seputar pemahaman taktik ataupun kemampuan manajerial. Ada cerita unik yang diungkapkan Nova Arianto. Saat dia ingin mengambil lisensi kepelatihan, Shin Tae-yong justru melarangnya. "Saya mau ambil lisensi kepelatihan, Pak. Kebetulan saya mau ambil, bulan April," cerita Nova Arianto kepada Arya Sinulinga. Kata Coach Shin udah gak usah, ambil lisensi, kata Nova menirukan Shin Tae-yong dikutip dari podcast Bebas. "Tapi, saya butuh lisensi," jawabnya. Pelatih berkepala pelontos itu menjelaskan bahwa Shin Tae-yong memberikan saran agar Nova Arianto sebaiknya mengambil ilmu darinya terlebih dahulu. "Kamu belajar dari saya, nanti akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin gak kamu dapat di lisensi," ujar Coach Shin. Sampai akhirnya, Nova Arianto menyerap semua ilmu yang diberikan Shin Tae-yong. Terbukti, kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan U17 jadi contoh konkretnya. "Akhirnya saya ikutin, saya bersyukur Pak sampai sekarang walaupun kalau saya mau melatihkan harus punya SIM Pak," jelas Nova Arianto. "SIM saya itu masih kurang satu lagi, tapi saya dapat sesuatu yang mungkin saya tidak dapatkan di lisensi," tegasnya. "Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa bagi saya," tutup pelatih timnas Indonesia U17 tersebut. Faktor yang bikin timnas Indonesia akan tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa saja? Ada sekitar 5 faktor yang diakini bisa membuat timnas Indonesia akan mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday ke-9 Grup C itu bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia saat ini masih berada di posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Cina selaku juru kunci. Nantinya,
hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi 3 dan 4 masih akan berjuang di putaran keempat. Sehingga, Indonesia dan Cina sama-sama masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kemenangan atas Cina pun menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa ke panggung dunia. Lantas, apakah Jay Itzes dan kawan-kawan bisa menang? Meski laga masih lama, setidaknya ada 5 faktor yang diprediksi bisa membuat skuad Garuda akan menaklukkan Cina. Apa saja? Timnas Indonesia membawa misi balas dendam terhadap Cina pada laga nanti. Sebab pada pertemuan leg pertama, skuad Garuda kalah dari tim Naga. Pada 15 Oktober 2024 lalu, Timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong yang tampil mendominasi harus menyerah dengan skor tipis 1-2 di kandang Cina. Timnas Indonesia jelas memiliki modal positif ketimbang Cina menjelang pertandingan nanti usai di laga terakhir menang atas Bahrain 1-0, 25 Maret 2025. Sementara itu, Cina harus menelan 3 kekalahan beruntun. Di antaranya, tim besutan Branko Ivankovic takluk 0-1 dari Arab Saudi dan kalah 0-2 dari Australia. Timnas Indonesia juga memiliki banyak pemain naturalisasi, dengan total hingga 21 personel dan 9 di antaranya menjadi starter di laga terakhir. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia otomatis akan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Garuda di SUGBK. Kehadiran penonton di stadion akan mempengaruhi semangat juang para pemain untuk memenangkan laga, apalagi Jay Itzes dan kawan-kawan memiliki ambisi ke Piala Dunia. Menurut media Cina, Sohu menyebut ada 3 masalah utama yang dialami Cina yang membuat mereka amburadul di 3 laga terakhir. Di antaranya, pembinaan pemain muda yang kacau balau, lalu kegagalan dalam menaturalisasi pemain top, dan pelatih Branko Ivankovic yang dinilai keras kepala. 3 kekalahan berturut-turut menyingkapkan 3 kelemahan utama, pembinaan pemain muda yang buruk, kekacauan dalam naturalisasi, pelatih yang keras kepala, tulis Sohu dalam artikelnya. Sementara itu, pelatih Branko Ivankovic juga terancam dipecat yang membuat Cina berada dalam tekanan sehingga bisa mempengaruhi permainan. Terakhir, Timnas Indonesia memiliki senjata andalan yang mematikan di mulut gawang lawan. Siapa lagi kalau bukan striker Oxford United, Ula Romeni. Dari 2 pertandingan awalnya bersama skuad Garuda, Ula Romeni selalu mencetak gol, yakni ke gawang Australia dan Bahrain masing-masing 1 gol. Di kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes buka-bukaan soal kekuatan terbesarnya. Jay Itzes buka-bukaan soal kekuatan terbesarnya hingga dipilih jadi kapten Timnas Indonesia. Jabatan itu diembannya sejak Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong hingga kini bersama juru taktik baru, Patrick Kluivert. Tentunya, bukan tanpa alasan, Jay Itzes ditunjuk jadi kapten Timnas Indonesia. Dia memiliki sebuah kekuatan besar yang tak banyak dimiliki pemain lainnya. Meski memiliki usia yang relatif masih muda, Jay Itzes mengemban amanah sebagai kapten tim di Timnas Indonesia maupun Venezia. Kendati begitu, dia tidak ingin cepat merasa puas. Sebagai seorang pemain, saya sangat vokal di lapangan. Saya suka bermain sepak bola dan merasa sangat senang saat bisa merebut bola dari pemain lain, kata Jay Itzes seperti dikutip dalam wawancara di kanal YouTube Serie A. Mungkin itulah salah satu alasan saya menjadi seorang bek. Saya pikir itu adalah aspek utama dalam permainan saya, lanjutnya. Jay Itzes mengungkapkan kekuatan terbesar yang dimilikinya sebagai seorang pesepak bola. Menurutnya, hal tersebut yang membuat dirinya semakin berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kekuatan terbesar saya adalah motivasi saya. Keinginan untuk menang dan selalu berkembang telah membantu saya selama ini, sejauh yang saya ingat. Ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya terus maju, tuturnya. Menurut Jay, itu juga yang membuat dirinya dibebankan tugas sebagai seorang kapten tim. Tetapi, ia juga merasa perlu meningkatkan kualitas diri agar bisa memimpin rekan setimnya dengan lebih baik lagi. Namun, saya juga merasa masih bisa banyak berkembang, terutama sebagai kapten, bagaimana cara memimpin dan membimbing tim. Saya sudah cukup baik dalam hal itu, tetapi masih ada banyak hal yang bisa saya tingkatkan, ucapnya. Kata Kevin Dix soal gagal cetak gol penalti buat Timnas Indonesia ke gawang Australia. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya buka suara seusai gagal mencetak gol penalti saat skuad Garuda lawan Australia.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia sebelumnya menghadapi Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Sydney, pada 20 Maret 2025. Tim Merah Putih dalam ajang tersebut kalah 1-5 dari Australia. Namun, dalam laga ini ada hal yang menjadi sorotan yakni Kevin Dix, pemain yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti tersebut gagal memanfaatkan peluang dengan apik. Dalam laga ini, Timnas Indonesia mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-8, akan tetapi, tendangan dari Kevin Dix tersebut membentur sisi kanan tiang gawang, sehingga skuad Garuda harus mengakui keunggulan Australia. Pasalnya, setelah kegagalan gol tersebut, Australia tampil lebih percaya diri dalam melakukan serangan, hingga akhirnya mereka menang 5-1 atas Timnas Indonesia. Setelah kegagalan mencetak gol penalti buat Timnas Indonesia, Kevin Dix akhirnya buka suara terkait gagal mencetak gol tersebut. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tendangan penalti yang ia lakukan hampir saja menjadi gol sempurna. Namun, ia tak bisa berbuat banyak karena tendangannya membentur tiang gawang, dan Dix harus mengakui kegagalan tersebut. Kali ini saya tidak melihat ke arah kiper Matt Ryan, dan saya pikir penalti itu hampir sempurna, ujar Kevin Dix sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Cipenhagen Sundays, Minggu, 6 April 2025. Saya menendang bola ke sisi dalam tiang gawang dengan sangat tinggi, dan itu hampir saja menjadi sempurna, ucapnya. Pemain berusia 28 tahun tersebut mengatakan bahwa menendang penalti itu bagian dari tugasnya, namun, terkait kegagalan tersebut menurutnya ia tak akan tahu apabila ia tak mencoba. Untuk itu, ia merasa tak puas dengan kegagalan tersebut, tetapi, Kevin Dix enggan terpuruk dengan kegagalan tersebut. Pemain Copenhagen tersebut bertekad untuk bangkit agar bisa membawa Timnas Indonesia tampil lebih baik lagi ke depannya, apalagi saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Dengan sisa 2 laga ini, tim Merah Putih pun masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, Dix bertekad memperbaikinya, dengan harapan bisa lebih baik lagi nantinya. Tetapi saya pikir itu adalah bagian dari tugas, kata Kevin Dix, dan jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak akan pernah tahu bahwa Anda tidak akan pernah berhasil. Ya, terkadang Anda merasa gagal, tetapi Anda harus bangkit, dan saya telah melakukannya beberapa kali, jadi, itu adalah bagian dari permainan, tuturnya. Sadil Ramdhani dan Jordi Amat dikabarkan merapat ke Persib, ini kata Bojan Hodak. 2 pemain berlabel Timnas Indonesia Sadil Ramdhani dan Jordi Amat dirumorkan merapat ke Persib Bandung. Sadil saat ini masih terikat kontrak dengan klub asal Malaysia, Sabah FC. Musim ini dia sukses menjadi kunci dengan catatan 5 gol dan 1 assist dari 15 penampilan. Kontraknya masih akan berjalan hingga bulan Mei tahun ini. Sementara itu Jordi membela tim raksasa Johor Darul Ta'zim dan bertugas menjadi kapten. Dia tercatat tampil dalam 15 laga dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan bahwa kabar tersebut masih sebatas rumor. Menurutnya, masih banyak waktu bagi timnya untuk memikirkan kerangka musim depan, apalagi, Maung Bandung masih memiliki 7 laga penting di depan mata. Ini yang jadi fokus utama karena persaingan di papan atas semakin ketat. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung. Tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini, kata Bojan Hodak dilansir bolasport.com dari laman Persib. Sementara itu, media asal Malaysia, Makan Bola mengabarkan bahwa Jordi saat ini diminati klub Indonesia. Memiliki caps timnas tentu membuat bek berusia 33 tahun tersebut bisa menjadi andalan di sektor pertahanan. Pengalamannya di Eropa tentu bisa jadi tambahan daya tarik untuk tim Liga 1. Kontrak Jordi nantinya akan berakhir pada bulan Mei mendatang. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya. Tulis laporan Makan Bola, kontrak Jordi nantinya akan berakhir pada bulan Mei mendatang. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya. Tulis laporan Makan Bola, namun, komunikasi bisa jadi jalan bagi tim-tim tersebut untuk bisa menarik Jordi. Menyusul hal itu, 2 klub Liga 1 Indonesia, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan meminati jasanya, tutupnya. Ragnar Oratmangoen berani jujur asal-usul Jay Itzes usai dirumorkan diincar Juventus,
kami sering membicarakan soal bermain untuk. Ragnar Oratmangoen buka suara soal asal-usulnya dan Jay Idzes sebelum bela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes pernah memainkan peran penting dalam kemenangan bersejarah Go Ahead Eagles atas Ajax Amsterdam. Dalam laga tersebut, tim mereka berhasil menundukkan salah satu raksasa Eredivisie dengan skor 2-1, menciptakan momen tak terlupakan bagi keduanya. Pada saat itu, Ajax masih ditangani oleh pelatih ternama Erik ten Hag, dengan skuad yang dihuni oleh pemain-pemain bintang seperti Anthony, Dusan Tadic, dan Lisandro Martinez. Ragnar dan Jay tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, meskipun Jay Idzes harus meninggalkan lapangan pada menit ke-70, digantikan oleh Bod Lucassen. Penampilan solid mereka memberikan kepercayaan diri bagi Go Ahead Eagles sejak awal pertandingan. Bahkan, pada pertemuan pertama musim itu, tim mereka berhasil menahan imbang Ajax dengan skor 1-1. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga menegaskan dominasi mereka di kandang. Menghadapi tim sekuat Ajax di bawah asuhan pelatih sekelas Ten Hag tentu bukan tugas yang mudah. Namun, Go Ahead Eagles mampu memberikan kejutan besar berkat determinasi yang kuat. Kini, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes kembali berbagi lapangan, kali ini sebagai bagian dari timnas Indonesia. Kebanggaan mereka membela tanah leluhur begitu terasa, mengingat perjalanan panjang yang harus dilalui untuk mencapai momen ini. Seperti apa asal-usul Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes sebelum bela timnas Indonesia? Ragnar mengenang bagaimana Jay menjadi yang pertama kali memulai proses naturalisasi, yang kemudian menginspirasinya untuk melakukan hal serupa. Saya punya hubungan yang baik dengannya, Jay Idzes. Karena ya, kami mengetahui asal-usul kami dari Indonesia. Kami sering membicarakan soal bermain untuk Indonesia tapi saat itu kami ragu bisa terwujud, katanya dilansir dari laman Kita Garuda. Keakraban mereka semakin memperkuat kemistri di lapangan. Diskusi seputar warisan budaya dan ambisi bermain untuk Indonesia menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Kini, mereka tidak hanya membawa cerita masa lalu di Liga Belanda, tetapi juga harapan baru untuk timnas Indonesia. Jay Idzes diincar Juventus dan siap tinggalkan Venezia. Selain itu, Jay Idzes belakangan ini menjadi sorotan karena dikabarkan diminati oleh klub raksasa Italia, Juventus. Menurut jurnalis Italia, Antonello Anglini, Juventus telah menjalin komunikasi dengan Venezia untuk merekrut Jay Idzes. Namun, Venezia mematok harga tinggi sebesar 20 juta euro, sekitar 338 miliar rupiah, untuk bek tengah tersebut. Rumor ini menunjukkan pengakuan atas kualitas Jay sebagai pemain bertahan yang tangguh. Jika transfer ini terwujud, itu akan menjadi lompatan besar dalam karirnya dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Dengan perjalanan karir yang mengesankan dan komitmen mereka. Menir tim nasional, Timnas Indonesia, Sumarji optimis pasukannya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia menilai masih banyak PR atau tugas rumah perlu diperbaiki oleh para pemain, salah satunya adalah memiliki daya juang untuk mengantarkan Garuda ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pratama Arhan dan kolega sementara waktu berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Melihat kondisi itu, Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baik lolos langsung via finish 2 besar, sampai lolos via babak keempat dengan menempati posisi ketiga dan keempat di grup C. Sumarji pun optimis Timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, kesempatan itu akan dimaksimalkan oleh skuad Garuda agar mencatatkan sejarah lolos ke pesta sepak bola dunia via kualifikasi. Tentunya Sumarji mengharapkan adanya daya juang dari para pemain. Dengan semangat yang tinggi, maka Sumarji percaya hasil terbaik bakal diraih. Dalam waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus, kata Sumarji di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Sumarji menyambut baik Ula Romeni yang akan segera menambah kekuatan timnas Indonesia. Dia menilai kualitas pemain itu dibutuhkan oleh timnya untuk menambah kekuatan dalam babak kualifikasi. Ya pasti dong. Mempunyai kualitas tambahan yang lebih bagus dan tentunya kita bisa mendapatkan poin lah di setiap pertandingan, katanya.
Ula Romeni sedang menjalani proses naturalisasi. Proses naturalisasi pemain itu ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada Maret 2025. Pada Maret, tim asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjalanan dalam babak kualifikasi. Timnas Indonesia akan melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Tak gentar hadapi Piala Asia U20 2025, Welber Jardim, target kami lolos Piala Dunia U20 2025. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia U20, Welber Jardim mengaku tak takut menghadapi Piala Asia U20 2025. Malahan ia antusias karena menargetkan lolos ke semifinal demi bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Ya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 harus lebih dahulu tampil dalam Piala Asia U20 2025. Tepatnya Welber Jardim CS harus lolos ke babak semifinal untuk mengamankan slot ke Piala Dunia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri itu tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan U20, Yaman U20, dan Iran U20. Ajang itu akan berlangsung di Shenzhen, Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang. Welber mengatakan persiapan timnya tidak ada kendala untuk menatap Piala Asia U20. Jadi, catatan itu akan menjadi modal yang bagus untuk Timnas Indonesia U20. Persiapan kami di sini bagus, latihan keras terus, konsentrasi harus maksimal. Kami harus lebih bagus untuk main di Piala Asia U20, semoga bisa lolos semifinal, kata Welber di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Pemain berusia 17 tahun itu memprediksi perjalanan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah. Namun, dia pastikan skuad Garuda Nusantara punya semangat berlipat ganda untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20. Kami percaya diri, target kami lolos Piala Dunia, kami tidak takut sama mereka, ujarnya. Saat ini Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan akhir di Jakarta. Mereka diagendakan akan menuju Cina, Sabtu, 8 Februari 2025. Sedikit fakta menarik, Piala Asia U20 2025 merupakan penampilan ke-20 bagi Timnas Indonesia U20 di ajang tersebut. Dari 19 penampilan sebelumnya, Timnas Indonesia U20 setidaknya mampu juara sekali, tepatnya pada edisi Piala Asia U20 1961. Pelatih Australia, Tony Popovic, mengaku bingung dengan taktik Timnas Indonesia karena ada dua orang yang berpotensi bertanggung jawab atas hal ini. PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Shin Tae-yong sejak 6 Januari 2025 lalu. Timnas Indonesia dipastikan bakal dilatih oleh Patrick Kluivert pada 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya Kluivert, PSSI juga memiliki 3 asisten pelatih untuk Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Namun, untuk urusan taktik, Pastoor diperkirakan akan lebih bertanggung jawab, dan dia memiliki rekam jejak yang berbeda dengan Kluivert. Di sisi lain, Pastoor terbiasa bermain dengan 3 bek, serupa dengan Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir di Timnas Indonesia. Situasi ini membingungkan bagi pelatih Australia, Tony Popovic, yang mengaku perlu meninjau bagaimana Kluivert dan Pastoor bermain di tim-tim terdahulu. Kami akan diharuskan melihat kepada rekam jejak kepelatihannya. Kluivert punya rekam jejak melatih yang panjang, namun kami masih belum menemukan strukturnya, kata Popovic, dilansir dari ESPN Australia. Dia pernah di Turki, dia pernah di Curaçao, dan kami melihatnya bermain dengan 5 bek, di Curaçao, dan di Turki, dia bermain dengan 4 bek, tambahnya. Bermain dengan 4 atau 3 bek tentunya akan mengubah pendekatan permainan Australia. Shin bermain dengan 5 bek di Indonesia. Asisten pelatih, Alex Pastoor, selalu bermain dengan 3 bek ketika di klub yang dilatih olehnya, sambung Popovic. Bagaimanapun, Popovic menyadari bahwa timnya perlu melakukan analisa karena mereka menghormati Timnas Indonesia. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati para lawan kami. Kami harus mempersiapkan diri bagaimanapun kami bermain, bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka bertahan, katanya. Dan untuk fokus dalam permainan kami lebih baik,
kami harus memperkuat sejumlah prinsip dan fondasi yang kami bangun pada bulan Oktober dan November karena ada jarak 4 bulan, katanya. Namun, saya yakin bahwa para pemain akan menantikan kesempatan bergabung dengan tim dan memainkan 2 laga yang vital di jeda internasional ini dan saya yakin bahwa mereka antusias seperti kami, para staf, tambahnya. Australia kini ada di peringkat kedua klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 7 poin. Meski punya nomor Erick Thohir, pantas Coach Justin ogah kepo soal timnas Indonesia ke PSSI, gua nggak mau. Coach Justin mengaku enggan untuk bertanya-tanya soal timnas Indonesia langsung ke petinggi PSSI, Erick Thohir. Padahal, Coach Justin punya nomor kontak Erick Thohir sehingga seharusnya bisa setiap saat bertanya langsung seputar perkembangan timnas Indonesia. Namun Coach Justin justru mengaku enggan untuk mencari-cari tahu tentang timnas Indonesia ke Erick Thohir. Menurut Coach Justin, saat ini PSSI memang sedang menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026 mulai dari mendatangkan pelatih baru, Patrick Kluivert, hingga mencari pemain naturalisasi terbaru. Isu terhangat yang sedang bergulir saat ini adalah siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang hingga kini masih menjadi misteri. PSSI sendiri dikabarkan akan mengumumkan secara resmi terkait Dirtek Timnas Indonesia di akhir Februari. Namun Coach Justin tetap tidak mengetahui siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang akhirnya dipilih oleh PSSI. Gua tidak mau tanya Erick Thohir karena bukan ranah gua, tegas Coach Justin. Coach Justin menganggap dirinya hanya sebagai netizen yang tidak perlu tahu terlalu dalam, lebih baik menunggu pengumuman resmi dari PSSI, gua cuma netizen, gua nggak mau, ujar Coach Justin, padahal Coach Justin kenal dan punya nomor Erick Thohir sehingga harusnya bisa tanya langsung kepadanya. Tapi Coach Justin tetap berkomitmen untuk tidak terlalu kepo, urusan internal timnas Indonesia, bukan berarti gua punya nomor dia gua sering kontak sama dia terus gua harus kepo, enggak begitu juga. Ujar Coach Justin, lain hal jika memang Erick Thohir atau pihak PSSI yang memulai pembicaraan dengan Coach Justin. Kalau dia cerita, boleh, kata Coach Justin. Jika mengalahkan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 115 dunia di ranking FIFA April 2025. Kok bisa? Begini penjelasannya, sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain, 25 Maret 2025, di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip dari football-ranking.com, timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Sementara jika menang atas Bahrain, timnas Indonesia meraup 16,6 poin tambahan. Jika ditotal, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 37,36 poin tambahan di ranking FIFA. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia dengan 1,130,50 angka. Jika benar mendapatkan tambahan 37,36 poin pada Maret 2025, skuad Garuda berpotensi melesat 15 posisi alias naik ke peringkat 115 dunia dengan koleksi 1,167,86 angka. Sebanyak 15 negara yang berpotensi digeser timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Togo, Libya, Azerbaijan, Madagaskar dan Korea Utara. Namun, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas berpotensi melebarkan jarak dengan timnas Indonesia jika memenangkan laga pada Maret 2025. Hal sebaliknya diterima Korea Utara dan kawan-kawan. Jika menerima hasil buruk pada Maret 2025, mereka rawan tergusur dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kehadiran pemain keturunan tambahan pada Maret 2025 dipercaya akan meningkatkan kualitas skuad Garuda. Satu nama pemain keturunan tambahan yang dipastikan menghadapi Australia dan Bahrain adalah winger Oxford United, Ula Romeni. Pesepak bola 24 tahun ini dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025. Selain Ula Romeni ada juga Jairo Riedewald. PSSI masih dalam proses pengumpulan berkas naturalisasi Jairo Riedewald.
Jika gelandang 28 tahun ini tersedia menghadapi Australia dan Bahrain, timnas Indonesia tentunya diuntungkan. Hasil pertandingan Wolves U21, Kapten Justin Hubner jadi juru selamat sekaligus pahlawan kemenangan. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, tampil impresif dalam laga terbaru Wolves U21 pada putaran pertama National League Cup Liga Inggris 2025. Pada kesempatan ini, Wolves U21 harus bertamu ke kandang Rochdale. Duel tersebut terlaksana pada Rabu, 12 Februari 2025, dini hari. Justin Hubner turun sebagai starter dan menjadi kapten tim. Terkait jalannya pertandingan, Wolves U21 sudah unggul cepat melalui gol Matthew Whittingham pada menit kedua, namun keunggulan tersebut tak mampu dipertahankan tim tamu. Hingga jeda babak pertama, Rochdale menyamakan skor lewat gol Ian Henderson pada menit ke-36. Skor 1-1 menutup babak pertama. Wolves U21 justru tertinggal pada menit ke-67. Lagi-lagi gol Rochdale dicetak oleh Ian Henderson. Justin Hubner lalu keluar sebagai juru selamat Wolves U21. Pemain berposisi sebagai bek itu mencetak gol di penghujung babak kedua tepatnya pada menit ke-96. Skor 2-2 menutup waktu normal. Tak ada lagi gol tambahan membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak ini, Wolves U21 menang dengan skor 4-1. Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan tim setelah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor keempat atau yang terakhir. Hasil ini tentu menjadi bekal positif Justin Hubner sebelum memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal bertanding pada bulan Maret mendatang nantinya. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.